wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mendapatkan tamu istimewa dan akan mendapatkan tausiah yang istimewa pula. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini ternyata memang khusus ingin menyampaikan, ingin bersilaturahmi dengan anak-anak, dengan kita sekalian. Dan meskipun ada kendala tadi karena perjalanan, memang namanya perjalanan jauh, maka ada keterlambatan, suatu hal yang wajar. Yakni beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Nasyihuddin ya, bersama Pak Ustadz Irianto yang mengantarkan ke sini, nanti akan menyampaikan tausiahnya. Perlu diketahui Pak Muhammad Nasyihuddin bahwa tadi kita sudah melaksanakan tasmi' hifdzul Quran yang memang agenda malam Ahad ini atau setiap malam Ahad anak-anak menyampaikan hafalannya 2 juz, sekalian menempatkan diri. Dan tadi sudah memang saya agak mengantisipasi khawatirnya tidak tepat waktu sesuai agenda jam ba'da maghrib, maka tadi diisi dengan tasmi'. Alhamdulillah bisa berjalan, sudah menyelesaikan 2 juz tasmi' tadi. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Nasyihuddin. Saya cukupnya saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Muazzin sebagai pembina dan pengasuh anak-anak panti asuhan, adik-adik sekalian, putra-putri yang saya hormati dan saya sayangi. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah SWT saya bisa hadir di tengah anak-anak yatim sekalian, anak-anak panti sekalian, dalam rangka tholabul ilmi dan juga dalam rangka bercerita tentang kehidupan. Baik, pada hari ini sebenarnya saya sudah menyampaikan atau sudah mengirim file untuk dibahas, yaitu hidup setelah mati. Namun sebelum masuki tema yang inti, maka saya ingin bercerita tentang masalah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Kemudian orang tuanya, ayahnya bernama Abdullah. Jadi Rasulullah lahir, kemudian setelah lahir Rasulullah itu
ditinggal mati oleh ayahnya yang bernama Abdullah dalam usia berapa tahun? Tahu nggak? Berapa tahun? Ya. Kemudian dalam usia 6 tahun beliau menjadi yatim piatu, menjadi anak yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, kemudian diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ya, sebelum diasuh oleh paman beliau, maka beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, inilah perjalanan Rasulullah. Jadi Rasulullah menjadi seorang anak yatim piatu ketika masih usia anak-anak, ya, belum dewasa. Kemudian Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah ketika usia beliau 25 tahun. Kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Ya. Kemudian berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Berdakwah di kota Madinah selama 10. Jadi Rasulullah berdakwah mengajak umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah selama 23 tahun. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menikmati manisnya dan nikmatnya iman. Karena Allah menjamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya. Jadi inilah fungsi dan tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Kemudian hadirin sekalian, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu misi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tauhidnya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus setiap umat seorang rasul agar supaya diajak manusia itu untuk menyembah Allah dan meninggalkan yang namanya taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah adik-adik, sekarang ini kita kondisinya dalam keadaan muslim, muslimah, berarti sudah pada posisi yang benar, ya, sudah di jalur yang benar, ya. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Rasul menegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak, setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim dan muslimah. Fa abawahu, tinggal kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang akan mencetak anak tersebut menjadi orang Yahudi, au yunassironihi, atau menjadi seorang anak Nasrani, ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di posisi yang benar, yaitu di panti asuhan milik Muhammadiyah. Ya, ini benar, tidak salah, ya, tidak keliru. Adik-adik sekarang ada di sini, maka ketika kita berada di sini maksimalkan untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Ya. Baik, sekarang kita lihat perjalanan manusia, ya, kita lihat sendiri, bisa dibaca, ya. Bisa dibaca, ya, perjalanan kita. Nah, ini dibaca nih. Nanti banyak sekali fase-fasenya, maka sekarang slide, ya, slide. Nah, kita baca ayatnya, ya. Ada sekarang lihat surat Al-Mulk, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan mati dan hidup, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua. Siapa di antara kalian orang yang paling baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya, hadirin sekalian, hidup sesudah mati adalah merupakan satu keniscayaan yang akan dirasakan dan dialami oleh seluruh umat manusia untuk mendapatkan ganjaran surga atau neraka. Nah kemarin jadi ini adik-adik sekalian, hidup ini harus menjadi yang terbaik. Ya, kan di kelas kalau kita sekolah kan ada yang nilai yang terbaik ya, 10 orang yang terbaik nilainya ada. Kan beda dengan orang yang nggak punya ranking. Ya, makanya adik-adik harus mencetak menjadi orang yang terbaik. Di UI ya, Universitas Indonesia yang ada di Depok, itu kalau adik-adik bisa hafal 30 juz itu masuk fakultas kedokteran gratis. Nah ini ya, siapa yang hafal 30 juz ada nggak? Yang hafal 30 juz ada nggak? Di sini ada ya? Paling juz 30. Jadi bukan 30 tapi juz 30 ya. Insya Allah dari mulai amma yatasaalun sampai Anas itu sudah ada di hafal semua ya. Jadi kita harus menjadi yang terbaik. Jadi jangan sampai menjadi generasi yang lemah, generasi yang suka mengeluh, jangan. Tapi harus tampil, harus menjadi pemimpin, harus menjadi yang terbaik. Segala lini kita usahakan. Nah, slide sekarang yang kedua. Coba kita lihat keyakinan adanya hari manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 5, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardal umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kalian semua dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim perut ibu kalian menurut kehendak kami sampai waktu yang ditentukan. Ya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai anak manusia, kemudian berangsur-angsur kamu menjadi dewasa, menjadi usia dewasa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan di usia muda dan juga ada yang diwafatkan sampai usia lanjut. Jadi inilah proses kejadian manusia. Jadi adik-adik sekalian, orang Islam itu bukan menghayal ya, atau umat Islam itu bukan menghayal. Sebab ada omongan salah satu petinggi negara mengatakan bahwa orang Islam itu menghayal ya. Belum tahu surga dan neraka tapi sudah membicarakan masalah surga dan neraka. Belum tahu tentang kuburan tapi sudah berbicara masalah kuburan. Padahal notabene-nya dia belum pernah masuk ke kuburan. Nah ini ungkapan seperti ini menunjukkan dia itu tidak yakin adanya hari kebangkitan ya. Tidak yakin adanya hari pembalasan. Maka melalui ayat ini maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu pasti akan ada catatannya dan akan dibalas sesuai dengan amal kebaikan kita. Coba dari sekalian, di dalam surat Al-Infitar disebutkan bahwa wa idal kuburu bu'sirat,
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka wa sawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Nah, dan apabila kubur-kubur dibangkitkan, ya, alimat nafsu ma qaddamat wa akhar, maka manusia akan mengetahui apa yang ia telah kerjakan waktu di dunia. Nah, ini mau hati masih kecil, masih punya kesempatan, tolong ya gunakan sebaik-baiknya untuk banyak menghafal Al-Quran dan juga yang berbanyak membaca dan menghafal Al-Hadis. Jadi selama 2 tahun saya lihat di Jakarta, khususnya di sekolah-sekolah negeri, ketika tidak tatap muka ya, ketika dipulangkan ke rumah, ketika tidak sekolah, bukan semakin baik ya, tapi semakin nakal. Tangannya ya nggak pernah lepas dari gadget, dari HP, main game. 2 tahun, bayangkan. Makanya kalau merusak sebuah negara tidak usah dikirim bom ke Indonesia, nggak usah dikirim roket-roket yang berdatangan dari Israel, nggak usah, tapi cukup dirusak pendidikan. Nah, ini sekarang bangsa ini sedang diarahkan ke situ ya. Ini bahaya ya, sedang diarahkan, dihancurkan melalui pendidikan. Jadi semua sekolah diliburkan ya. Nggak ada solusi dari pemerintah. Diberikan pendidikan melalui TVRI ya, kan nggak semua daerah bisa menerima atau dapat siaran TVRI. Nah, alhamdulillah dia ada di sini, selamat ya. Masih bertahan, masih semangat, masih berkualitas ya. Jangan sampai terlalu banyak main gadget, main HP ya, dikurangilah. Ya sekedarnya kalau mau telepon orang tua ya, mau telepon keluarga silakan, tapi kalau itu sebaiknya nggak usah. Kalau nggak untuk online pendidikan nggak usah. Lebih baik banyak membaca Al-Quran. Tadi surat Tabarok, Al-Muluk, adik-adik harus hafal semua ya. Dibaca setiap pagi, dihafal. Kan jumlahnya nggak sampai ratusan ya. Karena barang siapa yang menghafal surat Tabarok dibaca setiap pagi, maka dia akan terbebas dari siksa kubur. Jadi tolong nih perhatikan ya, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 5. Yang sekarang slide selanjutnya ya. Kemudian kita lihat kenapa manusia ini banyak yang kufur. Maka Allah bertanya kepada kita semua, surat Al-Baqarah ayat 28, Allah menegaskan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu akan ingkar kepada Allah, dahulu kamu nggak ada ya. Kemudian kamu dilahirkan di dunia ini, kemudian dimatikan, diwafatkan, kemudian dihidupkan lagi, dan kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat, manusia nggak boleh kufur terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita akan tahu bahwa di dalam surat Ar-Rahman ya, sampai 31 kali ya Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang pantas kamu dustakan, yang kamu kufuri? Nggak ada ya. Sekarang kita di sini di panti, maka gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul menegaskan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman
sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk atau jalan menuju ke surga. Ya. Jadi kalau kita setiap hari belajar itu nanti insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Adik-adik pernah nggak dengar cerita Khairul Tanjung, ya, seorang saudagar, ya, seorang pembisnis yang kaya, ya, dia berjuang menjadi seorang anak yatim, tapi karena dia semangat akhirnya Khairul Tanjung ini sebagai seorang saudagar muslim yang sukses dari Sumatera. Nah, adik-adik sekalian juga begitu, ya, dari Wonosobo ini coba kita belajar, ya, belajar dan belajar. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul menegaskan kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Jadi atau fatahlik. Jadilah kalian seorang yang pintar, cerdas dan pandai. Aw muta'alliman, atau jadilah kalian orang yang senang menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya. Au mustami'an, atau jadilah kalian seorang pendengar yang baik. Au muhibban, atau jadilah kalian seorang pecinta ilmu. Wala takun khamisan fatuhlik. Jangan kalian menjadi orang yang kelima, tidak jadi orang pintar, tidak mau belajar, tidak senang ngaji, tidak suka mendengarkan ceramah. Niscaya kalian akan celaka dan tidak bahagia. Makanya ketika pagi, zikir pagi yang kita baca di antaranya adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kecerdasan ya Allah. Nah, ini doa yang kita baca setiap pagi. Di samping kita membaca doa-doa yang lain, jangan lupa, karena ilmu itu senantiasa bertambah. Ya. Jadi kalau adik-adik punya orang tua mungkin dulu pendidikannya hanya SMA atau S1, maka adik-adik harus lebih dari itu. Ya, orang tua kita dulu nggak bisa baca, kita harus bisa baca. Ya, orang tua kita dulu nggak bisa baca kitab kuning, kita harus bisa. Ya. Orang tua kita dulu mungkin sekolahnya hanya sampai daerah lokal saja, kita bisa ke luar negeri. Ya. Kemarin MBS Muhammadiyah di Jogja diterima 20 orang di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, ini kan luar biasa nih. Ya. Maka adik-adik nanti yang nilainya bagus, kita akan bisa agendakan atau kita promosikan supaya adik-adik bisa sekolah ke luar negeri, khususnya ke Ummul Qura, ya, Al-Azhar, atau ke Turki. Ya, jadi ini kesempatan adik sekalian. Sebab kalau sudah tua, ya sudah kayak saya, kayak Ustadz Mu'adzin, udah tua jadi sudah susah, ya, sudah banyak urusan, mungkin untuk pergi jauh-jauh kayaknya agak berat karena sudah punya keluarga dan tanggungan. Tapi kalau adik-adik masih sendiri, masih ada waktu, kesempatan dan sebagainya, maka gunakan. Ya. Jadi harus menegaskan kun aliman, jadilah kalian seorang yang berilmu. Ya, jangan jadi orang bodoh. Nah, umat Islam ini sekarang sedang dibodoh-bodohin oleh para oligarki yang sedang berpesta pora merayakan kemenangan pemilu 7 tahun yang lalu. Salah satu petinggi yang mengatakan, kemarin 10 tahun saya sabar kalah pemilu, sekarang 7 tahun saya menikmati. Anu berarti niatnya udah nggak benar nih. Jadi adik-adik harus jadi orang pintar supaya membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dalam istilah Al-Qur'an disebutkan al-ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
Di antara hamba-hamba Allah yang akan takut kepada Allah adalah para ulama, para pemikir, para intelektual muslim. Ya. Jadi salah besar kalau mengatakan bahwa bangsa Arab kalau nggak ada Mekah, kalau nggak ada Ka'bah nggak akan terhormat. Orang Arab nggak ada intelektualnya, itu salah besar. Banyak intelektual dari negeri Arab, sore Ibnu Sina, kemudian para sahabat Nabi, bahkan justru zaman keemasan itulah zaman Rasulullah SAW, sehingga menegaskan bahwa khairukum qarni atau khairun nas qarni, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Summal ladina yalunahum, kemudian zaman para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga para salafus saleh. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa tidak ada intelektual yang lahir di kota Arab atau di kota Makkah. Itu salah besar. Oleh karena itu para peserta kajian pada malam ini, maka Allah bertanya kepada kita, bagaimana mungkin kita kufur pada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menegaskan, wa fi anfusikum afala ta'qilun, afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah kalian tidak mau memperhatikan? Nah dulu ada sekalian waktu kecil ya, nggak bisa jalan, sekarang sudah bisa jalan ya. Dulu waktu kecil belum bisa makan sendiri, disuapin, sekarang udah bisa disuapin. Nah, sekarang maka ketika kita posisinya sedang masa-masa keemasan untuk belajar, maka gunakanlah belajar, waktu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi bagaimana Quran bisa terjaga? Melalui hafalan-hafalan kita semua. Jadi melalui hafalan tadi, tasmi di juz 2 ya. Tadi betul ya, tasmi juz 2 ya tadi ya. Juz 27 ya. 27 dan 28 ya kan. Nah, nanti lagi ya. Besok lagi. Kan ada 30 juz, baru 2 juz kan berarti masih ada 28 juz ya kan. Kalau juz 30 insya Allah karena ayatnya surahnya pendek-pendek gampang dia. Tapi coba lihat ketika dulu waktu saya tahfidz Quran, ketika paling berat itu saya menghafal surat Yusuf, ya itu paling susah banget saya. Berkali-kali saya setoran sama Ustadz minggir, datang lagi minggir, Ustadz belum lancar. Karena dalam surat Yusuf itu isinya kan kisah-kisah Nabi Yusuf. Di antaranya adalah apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Qur'an. Atau ada ayat yang lainnya, inna anzalnahu Qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan berbahasa Arab supaya kalian mau belajar. Sungguh kami kisahkan kepada kalian sebaik-baik kisah yang telah kami wahyukan kepada Rasulullah Al-Quran ini, karena dahulu kalian tidak tahu. Jadi adik-adik sekalian, mari kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk betul-betul menambah ilmu dan menambah hafalan. Dalam bahasa Arab kita pernah mendengar peribahasa atau kata-kata mahfudzat, at-ta'limu fis-shighari kan naqsi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil, di masa sekarang ini seperti kita mengukir di atas batu. Wa ta'lim fil kibar kan naqsi 'alal bahr. Namun belajar di masa usia sudah tua
seperti kita mengukir di atas air, cepat lupa. Jadi adik sekalian tolong ya, masih ada kesempatan untuk menghafal. Usia di bawah usia 20 tahun itu hafalannya masih kuat. Dan ini yang dimiliki oleh umat Islam. Karena kitab-kitab agama lain nggak bisa dihafal. Tapi Al-Quran mudah dihafal, mudah sekali dihafal. Ya. Makanya nanti kalau ada perlombaan ya di tingkat kabupaten maupun provinsi, perlombaan hafalan Quran juz 30 ikut, dari atau juz 25 sampai juz 30 ikut dari Pandi ini. Dulu beberapa tahun yang lalu saya sering menjadi panitia tahfidz Quran untuk pondok-pondok seluruh Indonesia yang ada kepanitiaannya di Jakarta. Saya selalu ikut menjadi panitia dan pemenangnya biasanya dapat hadiah umroh. Nah, adik-adik sekarang banyak menghafal Al-Quran. Jadi tadi disebutkan bahwa ada 1.500 ulama yang meninggal dunia. Ya. Harus adik-adik kandi nih yang udah meninggal dunia, ya sudahlah, kita doakan Allah yarham. Nah, sekarang adik-adik sekalian harus pernah dengar Ustadz Ali Jaber ya, pernah dengar nggak Ali Jaber? Nah ya, udah almarhum. Ustadz Tengku Zulkarnain, dengar ya, juga almarhum. Nah ini kalau mengganti Ustadz agak susah, cari penggantinya susah. Tapi kalau mengganti penyanyi dangdut cepet. Ya, hari ini meninggal, besok udah ada berlomba-lomba daftar untuk mengganti. Tapi kalau yang meninggal Ustadz itu susah mengganti. Justru dengan kematian seorang Ustadz, seorang ulama berarti sudah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Dalam sebuah hadis Rasul menegaskan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan ilmu di muka bumi ini dengan hilang begitu saja atau hilang tanpa bekas, tapi hilangnya ilmu itu dengan wafatnya para ulama, khususnya ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang betul-betul lillahi ta'ala dalam berdakwah dan juga dalam menyampaikan risalah al-Islam. Ya, slide selanjutnya dilanjutkan, jadi kita lihat lagi ya. Nah ini kajian tafsir ini cukup panjang, jadi salah satunya adalah kita bacakan dua ayat ini, yaitu surat Yasin ya. Adik-adik sekarang udah hafal ya, dari mulai ayat 77 dan 78 Allah menegaskan awalam yal insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalah wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idzama wa hiya ramim. Ayat selanjutnya kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi dalam ayat ini dikisahkan orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi dengan membawa tulang-tulang manusia yang sudah hancur. Lalu mereka bertanya, Muhammad, kalau engkau benar Rasul, benar seorang Nabi, coba tolong jawab pertanyaan saya ini. Akhirnya dibawa berkarung-karung tulang-tulang belulang manusia. Ya Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini yang sudah hancur dimakan oleh tanah dan juga oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah? Coba siapa? Rasulullah waktu itu tidak menjawab, tapi langsung turun ayat kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa yang akan menghidupkan tulang belulang ini adalah Allah yang menciptakan manusia pada permulaannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang Ia ciptakan. Jadi ketika dijawab dengan jawaban dari maka
orang-orang kafir tidak bisa membantah dan juga tidak bisa mengelak apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi adik sekalian, manusia itu punya tulang ekor. Jadi nanti yang akan dihidupkan oleh Allah adalah tulang ekor tersebut. Mungkin badannya habis dimakan rayap, dimakan tanah, tulangnya juga habis, tapi tulang ekor itulah yang nanti akan dibangkitkan ketika yaumul ba's. Kemudian adik sekalian, hanya ada dua pilihan ketika nanti masuk alam akhirat. Namun sebelum masuk alam akhirat, kita nanti akan masuk ke alam barzah, alam penantian. Waktunya juga lama. Alam penantian itu cukup lama. Jadi kalau adik-adik pernah melihat orang dimakamkan, itu ukurannya 1 meter kali 2 meter. Pernah lihat nggak? Adik-adik pernah ya? Pemakaman ya? Pernah lihat nggak? 1 meter kali 2 meter. Kira-kira luas apa sempit? Luas apa sempit? Sempit ya, jadi kuburan sempit ya, kamar kecil, cuman 1 meter kali 2 meter, sempit sekali lah, sempit. Setelah sempit ketika orang meninggal masuk, kemudian ditutup dengan papan, betul nggak? Setelah tutup di papan, diuruk pakai tanah, ya, diuruk. Setelah diuruk, diinjek-injek, betul nggak? Kan tanahnya diinjek-injek ya, sama tukang gali ya, betul nggak? Pernah lihat nggak? Nah ya, diinjek-injek biar padat. Ya. Habis itu baru disiram air. Nah itulah kuburan. Nanti adik-adik nanti akan masuk semua. Kita juga nanti akan masuk. Jadi nanti akan ada alam barzah, alam penantian. Ya kita nggak tahu namanya umur kan siapa dulu ya. Kadang-kadang yang tua dulu meninggal, tapi juga anak-anak yang meninggal juga banyak. Dikisahkan dalam Al-Quran itu ada seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Allah menceritakan wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian semua dari kekejaman rezim Fir'aun. Rezim membuat satu peraturan, yudabbihuna abna'akum, yaitu menyembelih anak laki-laki yang baru lahir, wa yastahyuna nisa'akum, dan dibiarkan hidup kaum wanitanya. Dalam ayat ini Allah menegaskan wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim. Ini adalah masalah besar. Masalah yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat membahayakan. Maka dalam bahasa ini disebutkan bala'um mir rabbikum adim. Kalau zaman ketika jahiliyah yang dibunuh anak perempuan, bahkan dikisahkan ada seorang sahabat Nabi yang membunuh atau yang mengubur anak perempuannya karena malu ketika diberitakan istrinya melahirkan seorang anak perempuan, dibunuh, dikubur langsung. Kemudian ada sekalian, adik-adik yang laki-laki maupun yang perempuan, hidupnya dijaga oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kita ucapkan melalui lisan kita kecuali nanti ucapan itu dicatat oleh malaikat raqib. Malaikat raqib mencatat kebaikan yang kita lakukan. Malaikat atid mencatat segala keburukan yang seseorang lakukan. Kemudian ada malaikat Israil. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Nanti ketemu lagi malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugasnya?
menanyakan di alam kubur. Nah, inilah ayatnya tadi yang kita bahas. Nanti adik-adik sekalian, baik yang laki maupun yang perempuan, akan bertemu, akan berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir ketika masuk ke alam barzakh. Kemudian saya mohon adik-adik nanti ketika masuk alam akhirat jangan sampai bertemu dengan malaikat Malik. Ya. Siapa? Malaikat Malik dalam bahasa yang lain malaikat Zabaniyah, malaikat yang sangat kejam, yaitu tugasnya menjaga pintu neraka. Allah menggambarkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaro hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa ayyamikum hada qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Orang-orang kafir akan digiring menuju ke neraka. Sesampainya di pintu neraka Allah bertanya, wahai orang-orang kafir, bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul yang telah membacakan ayat-ayatku ini, kata Allah, dan memperingatkan kepada kalian semua tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari pembalasan. Qalu bala, iya betul, telah dijelaskan dengan baik dan sempurna oleh Rasul. Walakin haqqat kalimatul adabi alal kafir. Namun Allah sudah tetapkan kepada mereka azab bagi orang-orang kafir. Lalu Allah menegaskan apa? Masuklah kalian ke dalam neraka, wa bi'sa maswal mutakabbirin, dan neraka ini adalah balasan bagi orang-orang yang sombong dan orang-orang yang takabur. Kemudian juga dipanggil dengan panggilan kepada orang-orang kafir, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hada siratum mustaqim. Celakalah engkau, celakalah wahai orang-orang kafir. Bukankah aku telah katakan kepada kalian, janganlah kalian semua menyembah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka inilah balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu akan bertemu dengan malaikat Malik. Sementara kita sebagai seorang muslim dan muslimah akan berjumpa dengan malaikat Ridwan. Panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasal ard natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Wa taral malaikata hafina min hal arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah panggilan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Ya. Jadi adik sekalian ya, Ustaz berpesan, tolong jangan sampai bertemu dengan malaikat Malik, tapi berjumpalah dengan malaikat Ridwan
yang akan menggiring membawa kita semuanya kepada kenikmatan. Dalam surat Yasin Allah menegaskan inna ashabal jannatil yawma fi sugulin faqihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araikum muttaqiun lahum fiha faqihatu wa lahum yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Terima kasih adik sekalian atas perhatiannya. Saya sudah cukup kurang lebih 40 menit. Apa yang saya sampaikan nanti bisa dibaca lagi. Saya sudah tinggalkan ini slide-nya pada Ustaz Muadi. Jadi adik-adik sekalian nanti kalau ingin lebih sempurna membahas masalah ini silakan minta kopi atau minta tulisan tersebut dalam file yang telah saya kirim. Terima kasih. Adik sekalian karena waktu sudah menunjukkan jam 10, mungkin adik juga mau istirahat, saya juga mau istirahat. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Dibuka sesi tanya apa enggak Ustaz? Sesi tanya jawab. Ya barangkali ada yang mau tanya silakan, masih ada waktu 5 sampai 10 menit sebelum masuk ke kamar istirahat. Ya. Kalau tidak ada berarti adik-adik sekalian ini ya paham ya, insya Allah kita akan berjumpa di surga ya. Amin ya robbal alamin. Atau bahasa yang lainnya kutunggu di pintu surga. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.